Selamat datang di Kekaisaran Ottoman, sebuah kekaisaran besar yang pernah menjadi momok menakutkan bagi negara-negara di daratan Eropa, meneror Eropa dengan militernya yang sangat kuat selama hampir 3 abad lamanya. Kekaisaran Ottoman adalah sebuah imperium yang didirikan oleh suku-suku Turk di Anatolia atau Asia Kecil pada abad ke-13 dan berkembang menjadi salah satu negara terkuat di dunia pada abad ke-15 dan ke-16. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sulaiman the Magnificent yang dikenal sebagai Sultan Agung dalam bahasa Indonesia. Pada periode ini, Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara, serta memiliki kestabilan, kemakmuran, dan kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Salah satu faktor yang membuat Kekaisaran Ottoman menjadi begitu kuat adalah sistem administrasi dan pemerintahan yang efektif dan fleksibel. Kekaisaran Ottoman memiliki struktur pemerintahan yang terpusat di bawah kepemimpinan sultan, yang merupakan pemimpin tertinggi baik secara politik maupun agama. Sultan dibantu oleh seorang perdana menteri yang disebut Grand Vizir, yang memimpin Dewan Menteri yang disebut Divan. Divan bertanggung jawab atas urusan-urusan negara seperti keuangan, perpajakan, peradilan, pendidikan, dan hubungan luar negeri. Salah satu ciri khas Kekaisaran Ottoman adalah sistem militer dan sosial yang disebut Yeniseri. Yeniseri adalah pasukan khusus yang direkrut dari anak-anak non-muslim yang ditawan atau diberikan sebagai upeti oleh rakyat Kristen di Balkan. Anak-anak ini kemudian dikonversi menjadi Islam dan dilatih secara ketat untuk menjadi prajurit profesional yang setia kepada Sultan. Yeniseri memiliki peran penting dalam ekspansi dan pertahanan Kekaisaran Ottoman, serta memiliki pengaruh besar dalam politik dan pemerintahan. Yeniseri juga memiliki hak-hak istimewa seperti gaji tinggi, pensiun, dan perlindungan hukum. Sistem ini merupakan salah satu contoh dari toleransi agama dan budaya yang dianut oleh Kekaisaran Ottoman. Salah satu prestasi terbesar Kekaisaran Ottoman adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Mehmed II, yang kemudian dikenal sebagai Fatih atau Sang Penakluk dalam bahasa Turki. Konstantinopel adalah ibu kota dari Kekaisaran Bizantium yang merupakan sisa-sisa dari Kekaisaran Romawi Timur. Kota ini memiliki posisi strategis di antara Eropa dan Asia, serta memiliki pertahanan yang kuat berupa tembok-tembok besar dan laut. Mehmed II berhasil menaklukkan kota ini setelah mengepungnya selama 2 bulan dengan menggunakan meriam-meriam besar dan kapal-kapal perang. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal dari dominasi Kekaisaran Ottoman di Eropa Tenggara. Konstantinopel kemudian dijadikan sebagai ibu kota baru Kekaisaran Ottoman dan dinamakan Istanbul. Kekaisaran Ottoman juga dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dunia pada masanya. Kekaisaran Ottoman memiliki kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, musik, dan lain-lain. Beberapa tokoh terkenal dari Kekaisaran Ottoman adalah Ibnu Khaldun, Piri Reis, Sinan, Evliya Çelebi, dan lain-lain. Kekaisaran Ottoman juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang mencerminkan pengaruh dari berbagai bangsa dan agama yang hidup di bawah naungannya. Beberapa contoh dari warisan budaya Kekaisaran Ottoman adalah masjid-masjid indah, istana-istana megah, keramik-keramik halus, karpet-karpet berwarna, kaligrafi-kaligrafi indah, dan musik-musik merdu. Kekaisaran Ottoman mengalami kemunduran pada abad ke-17 dan ke-18 akibat dari berbagai faktor seperti korupsi, kemerosotan ekonomi, persaingan dengan negara-negara Eropa, pemberontakan internal, dan perang-perang besar. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kekaisaran Ottoman semakin melemah dan kehilangan banyak wilayahnya akibat dari nasionalisme, imperialisme, revolusi, dan Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1922, Sultanat dihapuskan oleh gerakan nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Pada tahun 1924, Khalifah dihapuskan pula, sehingga mengakhiri sejarah Kekaisaran Ottoman. Jika kita bisa berandai-andai,
Apa yang terjadi jika seluruh wilayah dan negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman kemudian sepakat untuk membentuk sebuah kekaisaran lagi dengan mengadopsi sistem kerajaan federal? Bagaimana kondisi negara ini dan apa pengaruhnya pada kondisi geopolitik dunia saat ini? Seberapa kuat ekonomi kekaisaran ini? Sepanjang periode waktu, luas teritori kekaisaran ini selalu berubah-ubah. Namun, kita akan menjadikan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1882 sebagai acuan yang bisa menggambarkan apa yang terjadi jika kekaisaran ini kembali eksis di abad ke-21. Kekaisaran Ottoman akan memiliki populasi sebanyak 210 juta jiwa dan akan menempatkannya di posisi ke-8 dunia sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, tepat di bawah peringkat Brazil yang berada di posisi ke-7 dunia. Luas wilayah kekaisaran ini akan mencapai 3.490.121 km persegi, menempatkannya di posisi ke-7 sebagai negara dengan daratan terluas di dunia. Dan PDB negara ini akan mencapai 2.213 miliar dolar. Dan jika kita membagi PDB nominal dengan jumlah penduduk, maka kita akan mendapatkan PDB nominal per kapita keseluruhan yang berada di wilayah Kekaisaran Ottoman di tahun 1882 di Asia Barat Daya dan sebagian wilayah Balkan dan Libya pada tahun 2020, yaitu sekitar 11.043 dolar Amerika Serikat. Nilai ini kurang dari rata-rata PDB per kapita dunia yang setara dengan 13.440 dolar. Sebagian wilayah negara ini akan terdiri dari hamparan gurun gersang yang sangat sulit dalam membudidayakan pertanian. Budidaya pertanian mungkin hanya berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki air yang cukup melimpah seperti Turki, Balkan, wilayah lembah sungai Efrat dan Tigris, serta wilayah pantai barat di sekitar Suriah, Lebanon, dan Israel yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi ketimbang wilayah lain dari kekaisaran ini, yang sebagian besarnya merupakan gurun dengan curah hujan yang sangat minim. Namun, wilayah-wilayah yang dikenal sangat tandus inilah yang menyimpan sumber daya alam yang paling berharga saat ini, yaitu minyak bumi. Negara ini akan menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Cadangan minyak terbukti yang dimiliki oleh negara ini akan mencapai 323 miliar barel, menempatkannya sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Jumlah ini sekitar 7 kali lipat dari cadangan minyak terbukti yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dengan cadangan minyak sebesar itu, maka produksi minyak per hari di negara ini akan menyentuh angka yang sangat besar, yakni mencapai 7,9 juta barel per hari atau setara dengan 8,8% dari produksi minyak dunia yang setara 89,88 juta barel per hari. Minyak yang banyak terdapat di wilayah gersang kekaisaran ini akan menjadi komoditas terpenting dan tulang punggung ekspor dari kekaisaran ini. Dengan sistem pengelolaan yang tepat serta teknologi maju yang telah dikembangkan wilayah-wilayah maju di kekaisaran ini seperti Turki dan Israel, bukan tidak mungkin negara ini akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan mampu bersaing dengan kekuatan dunia yang lain, yakni Amerika Serikat dan China. Bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi geopolitik dunia saat ini? Kekaisaran Ottoman akan menghadapi tantangan dari dalam maupun luar. Dari dalam, Kekaisaran Ottoman akan menghadapi masalah seperti korupsi, kemiskinan, ketimpangan, ketidakpuasan, pemberontakan, nasionalisme di antara wilayahnya, dan separatisme. Dari luar, Kekaisaran Ottoman akan menghadapi ancaman seperti intervensi asing, sanksi ekonomi, embargo senjata, propaganda media, dan gerakan pro kemerdekaan. Kekaisaran Ottoman juga akan berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang menentang atau menyerang Kekaisaran Ottoman. Namun, jika Kekaisaran Ottoman mampu menjaga kondisi sosial dan politik di seantero wilayahnya, bukan tidak mungkin kekaisaran ini akan menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia. Kekaisaran Ottoman akan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama minyak, yang mencapai cadangan terbukti sekitar 323 miliar barel dan produksi sekitar 7,9 juta barel per hari. Kekaisaran Ottoman juga akan memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan agama, baik di kawasan regional maupun global. Tambah lagi, lokasi yang sangat strategis menguasai 2 dari 5 jalur perdagangan terpenting di dunia, yakni Babul Mandab yang merupakan pintu keluar dari Laut Merah, serta Selat Hormuz, pintu keluar dari kapal-kapal yang membawa 21% produksi minyak dunia, serta kendalinya atas Selat Bosporus yang menjadi jalur perdagangan terpenting kawasan Eropa Timur dan negara-negara Balkan. Kekaisaran ini akan menjadi pemimpin dari dunia Islam yang berjumlah sekitar 1,9 miliar jiwa atau 24% dari populasi dunia saat ini. Kekaisaran Ottoman akan dianggap sebagai penjaga dari 2 kota suci Islam, yaitu Mekkah dan Madinah yang berada di wilayah Hijaz. Kekaisaran Ottoman juga akan menjadi pemegang gelar khalifah yang merupakan pemimpin tertinggi umat Islam. Kekaisaran Ottoman akan berusaha untuk menyatukan dan melindungi negara-negara dan masyarakat Islam di seluruh dunia. Oke guys, sampai sini dulu video kita hari ini. Jika kalian ingin kami membahas kemungkinan alternatif dari negara dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kami bisa terus semangat untuk mengembangkan channel ini.